Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novi Andriani, mahasiswi jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini kita akan belajar materi yang ada di SMP, yaitu aritmatika sosial. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu ya. Aritmetika sosial berasal dari kata aritmetika dan sosial. Aritmetika merupakan bagian dari matematika yang disebut ilmu hitung. Nah, kata sosial dapat diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat. Misalnya, kegiatan jual beli sangat erat kaitannya dengan materi ini. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa aritmatika sosial dapat diartikan sebagai bagian dari matematika yang membahas perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada materi aritmatika sosial, kita akan belajar mengenai harga pembelian dan penjualan, untung dan rugi, rabat atau diskon, bruto, neto, dan taraf. Yaitu harga pembelian dan penjualan. Dalam suatu kegiatan jual beli atau perdagangan, ada dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang menyerahkan barang kepada pembeli dengan menerima imbalan berupa sejumlah uang dari pembeli. Sedangkan pembeli adalah orang yang menerima barang dari penjual dengan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai pembayarannya. Untuk memudahkan perhitungannya, dalam materi aritmatika sosial ini kita akan membahas rumus harga pembelian dan harga penjualan. Untuk harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Sedangkan rumus harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Lanjut ke contoh soal ya. Harga pembelian sebuah kalkulator Rp80.000. Setelah terjual, ternyata pedagang itu mendapat untung Rp25.000. Tentukan harga penjualan. Pada contoh soal, diketahui harga kalkulator yaitu Rp80.000 dan untungnya Rp25.000. Yang ditanyakan, tentukan harga penjualan. Nah, rumus harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Kemudian, yang diketahui kita masukkan ke dalam rumus. Rp80.000 ditambah Rp25.000 sama dengan Rp105.000. Jadi, penjualan harga kalkulator tersebut yaitu Rp105.000. Yang kedua yaitu untung dan rugi. Dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang. Yang pertama untung dan yang kedua rugi. Seorang pedagang dikatakan mendapat untung apabila ia berhasil menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Jika digambarkan dengan grafik, maka grafiknya akan naik. Sedangkan pengertian rugi, misalkan seorang pedagang dikatakan mendapatkan rugi apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga pembelian. Jika digambarkan dengan grafik, maka grafiknya akan turun. Jadi, kita mendapatkan rumus untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Sedangkan untuk menghitung rugi, sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Lanjut ke contoh soal ya.
Seorang pedagang membeli telur 10 kg dengan harga Rp100.000. Kemudian telur itu dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Berapa keuntungan pedagang tersebut? Yang diketahui yaitu harga beli 10 kg telur Rp120.000 dan harga jual 1 kg telur Rp12.500. Yang ditanyakan berapa keuntungan pedagang tersebut. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Untuk harga jual 1 kg telur Rp12.500. Sedangkan yang ditanyakan 10 kg telur. Jadi Rp12.500 dikalikan 10 sama dengan Rp125.000. Jadi untungnya Rp125.000 dikurangi Rp120.000 sama dengan Rp5.000. Persentase untung dan rugi. Kadang-kadang pedagang itu berkilah dengan mengatakan bahwa ia hanya mengambil keuntungan sedikit beberapa persen saja. Dalam materi aritmatika sosial ini, kita akan membahas rumus untuk menghitung persentase untung dan rugi. Berikut rumus untuk menghitung persentase untung dan rugi. Rabat artinya potongan harga, atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu. Diskon seringkali dijadikan alat untuk menarik para pembeli. Misalnya, ada toko yang melakukan obral dengan diskon dari 10% sampai 50%, sehingga para pembeli menjadi tertarik untuk berbelanja di toko tersebut karena harganya terkesan menjadi murah. Rumus untuk menghitung diskon adalah harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Materi keempat yaitu bruto, tara, dan neto. Bruto, tara, dan neto. Itu contohnya seperti apa sih? Misalkan kita membeli satu peti buah apel. Kita pisahkan petinya sendiri dan buah apelnya sendiri. Bruto itu keduanya, tara itu kemasan, dan netonya buah apel itu sendiri. Jadi, neto itu berat bersih, berat atau barang yang kita jual. Sedangkan tara itu bentuknya kemasan. Jadi, kita dapatkan rumus untuk menghitung neto sama dengan bruto dikurangi tara. Nah, kemudian jika kita ingin menghitung harga bersih, kita gunakan neto dikali harga per satuan berat. Misalkan kita membeli satu karung beras, di situ tertulis brutonya 100 kg dan taranya 1%. Itu artinya apa sih? Tara itu sendiri kan karungnya. Bagaimana kita menghitung karungnya itu sendiri? Nah, caranya begini. Tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Nah, kita dapatkan dari karung tersebut bruto 100 kg dan tara 1%. Kita masukkan tara sama dengan 1% dikali 100. Tara sama dengan 1/100 kali 100. Jadi, sama dengan 1 kg. Setelah kita mendapatkan tara, kita bisa menghitung neto. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Neto sama dengan 100 dikurangi 1 kg. Jadi, netonya itu sama dengan 99 kg. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Agar lebih mudah, kita gambarkan terlebih dahulu, yaitu
3 karung beras dengan berat kotor masing-masing 3 kg dan taranya 1%. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus tara sama dengan 1% dikali 30. Hasilnya 0,3. Kemudian, setelah kita mendapatkan tara, kita bisa menghitung netonya. Neto sama dengan 30 dikurangi 0,3. Jadi, neto hasilnya 29,7 kg. Nah, jadi dalam setiap karung itu terdapat neto 29,7 kg. Sedangkan harga 1 kg yaitu Rp10.000. Padahal dalam satu karung terdapat 29,7 kg. Jadi 29,7 kg dikali 10.000. Hasilnya Rp297.000. Padahal yang ditanyakan dalam 3 karung beras. Rp297.000 dikali 3. Hasilnya Rp891.000.